Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peranan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki efektivitas pembelajaran. Yang pertama, ada peranan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran supervisi adalah rangkaian aktivitas yang dilaksanakan pada saat supervisi dilakukan. Proses ini dilakukan dengan berfokus pada prinsip supervisi yang dipahami oleh kepala sekolah, sehingga pelaksanaan tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada. Langkah-langkah dalam melakukan supervisi dibagi dalam 3 langkah, yaitu yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan menjadi langkah awal bagi kepala sekolah untuk melakukan tugas supervisinya. Perencanaan perlu dilakukan dengan tujuan supaya penerapan supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, pelaksanaan atau observasi kelas. Aktivitas pelaksanaan atau observasi kelas merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat profesionalisme guru dalam mengajari kelas. Kepala sekolah selaku supervisor akan mengobservasi guru dalam mengajar di kelas dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mengajar pendidik di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dicapai untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan menelah dari proses kegiatan penerapan yang bertujuan untuk mengenali sejauh mana pencapaian penerapan program sekolah dan sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam periode waktu tertentu. Hasil dari kegiatan evaluasi ini, guru dan kepala sekolah akan melakukan diskusi mengenai hasil dari proses mengajar guru, tujuan pembelajaran, dan aspek pembelajaran yang menjadi fokus utama supervisi pendidikan. Guru yang memiliki kinerja yang baik dan profesional dalam implementasi kurikulum memiliki ciri-ciri mendesain program pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, dan menilai hasil belajar siswa. Supervisi dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data. Mengumpulkan data itu dengan standar yang sudah ditentukan terlebih dahulu, kemudian menyusun suatu kesimpulan, suatu konduit. Lalu ada strategi yang dapat digunakan oleh supervisi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, observasi kelas. Yang kedua, pembinaan dan bimbingan. Yang ketiga, kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran, supervisi pendidikan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan analisis. Yang kedua, komunikasi dengan guru. Yang ketiga, pembinaan dan pelatihan. Dan yang terakhir, pemberian dukungan tambahan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memperbaiki efektivitas pembelajaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang kuat dan efektif di tingkat sekolah atau institusi pendidikan sangat penting untuk keberhasilan supervisi pendidikan. Kemudian yang kedua, kompetensi dan keterampilan supervisi. Kompetensi keterampilan supervisi pendidikan dalam melakukan supervisi yang efektif sangat penting. Kemudian yang ketiga, kerjasama dan komunikasi yang baik. Kerjasama yang kuat antara supervisi, guru, siswa, dan pihak terkait lainnya adalah faktor kunci dalam keberhasilan supervisi pendidikan. Kemudian yang terakhir, keterlibatan guru. Keterlibatan dan partisipasi aktif guru dalam proses supervisi pendidikan sangat penting. Guru yang terbuka terhadap umpan balik, menerima tantangan baru, dan berkomitmen untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka yang akan memperkuat efektivitas supervisi. Baiklah, itu hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.